Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia, Persero, yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, NISM. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada Juli tahun 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai tahun 1918. Bangunannya dirancang oleh Prof. Jacob F. Klinghammer dan B.J.O. Wedak, arsitek dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Ruang bawah tanah Lawang Sewu awalnya dibangun pada masa pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tersebut diperuntukkan sebagai saluran pembuangan air. Namun, sejak diambil alih oleh pemerintah Jepang pada tahun 1942, ruang bawah tanah dialih fungsikan jadi penjara bawah tanah sekaligus tempat pembantaian penduduk pribumi maupun tentara Belanda kala itu. Sementara itu, ketika Jepang berkuasa atas bangunan Lawang Sewu, mereka membuat ada dua jenis ruang tahanan yaitu penjara jongkok dan penjara berdiri. Penjara jongkok itu berada di lorong bawah tanah yang bentuknya seperti bak ukuran tinggi 0,5 meter. Para tahanan harus jongkok di dalamnya dan diisi air hingga sebatas leher lalu bak itu ditutup teralis besi. Sementara penjara berdiri itu hanya berukuran sekitar 1 meter kali 1 meter. Kemudian para tahanan yang jumlahnya sekitar 7-8 orang akan berdiri berhimpitan di dalam penjara itu. Memang penjara itu tidak dimaksudkan untuk menahan namun untuk menyiksa para tahanan hingga kemudian tewas dan dilempar ke sungai di belakang Lawang Sewu. Sedangkan keberadaan ruang bawah tanah Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan mitos yang diwariskan secara turun-temurun. Konon, ruang bawah tanah Lawang Sewu dapat tembus hingga ke Laut Jawa. Namun, hal ini ditepis oleh salah satu pemerhati cagar budaya Semarang, Cahyono Raharjo. Menurut Cahyono, mitos tersebut bentuk salah tafsir orang-orang yang sudah kadung menyebar luas. Ia mengatakan, ruangan bawah tanah Lawang Sewu hanyalah bangunan basement biasa karya arsitek tempo dulu. Terlepas apapun itu, ruang bawah tanah Lawang Sewu tetap menyisakan misteri dan memantik rasa penasaran bagi wisatawan yang mengunjungi bangunan tersebut.